Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita wa sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan dan kebaikan di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita dan menitipkan wasiat ini langsung tercatat dan tertulis di dalam Quran. Usikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wasiatkan untuk kalian dalam rangka kalian menjaga anak-anak kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang ada pada kita itu merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita pikul dan kita emban. Bahkan itu nikmat Allah, yang nikmat ini jika kita pergunakan dengan baik maka akan menjadi investasi kebaikan dunia dan akhirat. Tapi jika nikmat ini tidak kita pergunakan dengan baik, bahkan salah dalam mendidik anak-anak, maka bisa menjadi nadamah, penyesalan di dunia dan di akhirat. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinan, tentang rakyatnya. Wa rajulun ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin dalam rumah tangganya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, bagi mereka yang menelantarkan dan tidak
memikul beban amanah ini dengan benar, kata Rasulullah SAW, diancam dengan dosa. Kafa bil mar'i itsm an yudayyi'u man yaqutah. Kata Rasulullah SAW, cukuplah seorang dianggap pendosa ketika dia menelantarkan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dari itu, seorang ayah punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak di rumahnya. Seorang ayah punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. Kalau dia berhasil membesarkan anak-anaknya dengan baik, maka akan menjadi tabungan investasi akhirat mereka. Walaupun mereka sudah mati, walaupun si ayah sudah mati, maka kebaikan anak akan terus mengalir kepada ayahnya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, inna auladikum min kasbikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya usaha anak-anak kalian, perbuatan anak-anak kalian, termasuk perbuatan kalian. Artinya, apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua, ayah memiliki andil untuk menabung kebaikan di dalamnya. Maka itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Kata Rasulullah SAW, jika Bani Adam telah meninggal, maka akan terputus seluruh amalnya. Illa thalath, kecuali 3. Salah satunya, waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan dia. Walaupun ayah sudah meninggal, salatnya bisa berhenti, puasanya bisa berhenti, atau mungkin amal baiknya bisa berhenti, haji dan umrahnya bisa berhenti, tapi amal soleh dari anak yang soleh terus mengalir kepada orang tuanya. Sampai suatu hari orang tuanya ketika sudah masuk neraka atau dalam kubur lalu disiksa, maka orang tuanya tiba-tiba diampuni dan dinaikkan derajatnya. Lalu orang tua berkata, kenapa aku dinaikkan derajat ini? Lalu dikatakan kepada orang tua ini, malaikat mengatakan, sesungguhnya ini dikarenakan doa-doa anakmu mengampuni, Allah mengampuni dosamu. Ya ibadallah, kalau kita pahami ini beban amanah dari Allah, ini wasiat dari Allah, ini investasi yang terbaik untuk akhirat kita. Tapi ketika kita salah mendidiknya, maka ini menjadi nadamah, penyesalan. Anak bukan menjadi mengharum nama kita, bahkan mencoreng wajah kita. Anak bukan menjadi mengangkat derajat kita, bahkan menjadi tanggung jawab yang sebab dia kita masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, ada beberapa poin yang akan kita bicarakan berkaitan tentang sebagian kekeliruan dari ayah ketika mendidik anak. Di antara kekeliruan ayah ketika mereka mendidik anak adalah mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah langsung berwasiat dan langsung mengatakan kepada bapak-bapak, kepada kaum lelaki, "Qu anfusakum," jaga diri kalian, "wa ahlikum," jaga keluarga kalian, anak kalian, istri kalian, keturunan kalian. Nar, jaga mereka dari api neraka. Banyak orang tua yang khawatir anaknya lapar, yang khawatir anaknya miskin, yang khawatir anaknya tidak memiliki pendidikan dunia sehingga terlantar kehidupan dunianya. Sehingga apapun akan dia keluarkan untuk pendidikan anaknya agar anaknya menjadi orang terpandang, memiliki kedudukan, bahkan menjadi laki-laki yang sukses karena dia takut anaknya menjadi terlantar di dunia. Ini tabiat yang benar, tetapi dia tidak memperhatikan ketika anaknya tidak diajarkan ilmu agama, bahkan ketika dia tidak mengajarkan dan mencontohkan kepada kebaikan, bukan saja dunia anaknya akan hancur, tapi akhirat anaknya akan hancur. Ketika kita perhatian betul dengan kehidupan dunia mereka, dengan pendidikan dunia mereka, itu adalah tanggung jawab yang benar. Bahkan itu bentuk tanggung jawab seorang ayah, agar anaknya menjadi anak yang sukses di dunia. Tapi betapa banyak orang tua yang tidak memikirkan anaknya menjadi orang yang sukses di akhirat. Bahkan dia biarkan anaknya menjadi orang-orang yang tidak memperhatikan akhirat mereka. Ini adalah kerugian. Kerugian bagi orang tua sendiri dan kerugian bagi anak-anaknya sendiri. Bahkan ini termasuk kelalaian orang tua ketika dia tidak mendidik agama kepada anak-anaknya dengan benar. Wahai orang tua, wahai ayah, sesungguhnya ketika kau didik anakmu dengan agama yang benar, kebaikan itu akan kembali kepadamu.
Tapi ketika kau tidak kenalkan dia dengan Tuhannya, tidak kau kenalkan dia dengan Allah, maka jangan salahkan suatu hari dia akan melupakan dirimu. Karena ketika dia belajar agama, dia tahu bagaimana Al-Quran, dia tahu bagaimana hadis Rasulullah SAW, dia akan belajar di dalam Al-Quran dan hadis harus memuliakan orang tua, harus patuh orang tua, bahkan pintu surga adalah orang tua, bahkan memuliakan orang tua adalah sebuah jihad fisabilillah. Maka dia tidak akan pernah menelantarkan engkau karena dia kenal dengan agamanya. Tapi ketika kau tidak kenalkan dia dengan agamanya, ketika kau tua lalu dia sukses dengan ilmu dunianya, tapi dia tidak kenal dengan Tuhannya, mungkin dia akan lupa dengan dirimu. Mungkin kau akan dibiarkan di rumah dengan masa tuamu. Mungkin dia tidak katakan, ketika kau katakan, wahai anakku datanglah menjengukku, dia akan jawab, wahai ayah, maaf aku sedang sibuk dengan kerjaanku. Kenapa dia tidak menjenguk bapaknya? Kenapa dia tidak menghargai bapaknya? Kenapa dia tidak datang kepada bapak dan mencium tangan bapaknya? Karena dia tidak tahu ilmu agama. Yang dia tahu hanya ilmu dunia. Ilmu dunia penting bagi dia, tapi hanya untuk dunia dia. Ilmu agamanya penting untuk dunia dan akhiratnya. Bagi orang tua yang tidak mengajarkan anaknya ilmu agama, jangan pernah menyesal ketika anakmu tidak tahu bagaimana bersikap benar dengan dirimu. Ajari mereka ilmu agama, agar mereka tahu bagaimana mereka bersikap dengan orang tua mereka. Jangan orang tua mengatakan, anak saya sudah sukses tapi semua lupa kepada saya. Seolah-olah dia mengeluh tentang lupanya anak-anak kepada dia. Anakmu adalah buah tanganmu. Dia tidak akan mungkin jatuh dari pohon yang salah. Kalau dia melakukan itu, berarti bibitnya lah yang mengajarkannya. Ajarkan anak-anak belajar ilmu agama. Ajarkan mereka kenal dengan Allah. Apalagi di masa sekarang ini. Siapa yang bisa menjaga kita? Siapa yang bisa menjaga anak kita? Apakah sekolahan? Apakah teman-teman? Apakah media? Yang lingkungan ini semua bisa membentuk mereka menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Siapa yang bisa menjaga agama mereka? Menjaga iman mereka? Allah. Cuman Allah yang bisa menjaga mereka. Lalu kita jauhkan mereka dari Allah. Siapa yang mau menjaga mereka? Apakah kepala sekolah dari sekolahan mereka? Apakah security dari sekolahan mereka? Tidak. Tidak akan pernah bisa. Jangan jauhkan anak kita dari ilmu agama. Ini dasar yang penting. Orang tua terkadang malu ketika anak tidak bisa berbahasa Inggris. Atau ketika anak tidak tahu ilmu teknologi. Tapi ketika anak tidak bisa baca Quran, dia tidak malu. Tapi ketika meninggal dia berharap anak membacakan Quran untuk dia. Bagaimana bisa anakmu bacakan Quran untuk kamu? Kamu tidak pernah mengajarkan dia Quran. Al-Quran itu merupakan inti kebaikan dalam pendidikan. Ini yang pertama. Jangan pernah lalaikan pendidikan agama anak kita sebelum kita menyesat. Karena inilah sumber kebaikan, sumber kepatuhan, sumber daripada segala sumber seorang anak menjadi baik dan menjadi bakti kepada orang tuanya. Yang kedua, perhatikan ibadah anak-anak kita. Saya tidak mau berbicara perhatikan kesehatan. Semua orang sadar dengan ini. Dan ini harus pun kewajiban orang tua. Tapi yang ingin saya tekankan adalah sesuatu yang terkadang orang tua lalai. Ibadah mereka itu penting. Sebagaimana kita sebutkan di awal, kita nggak bisa jaga hati mereka. Yang kita jaga cuma fisik mereka. Jam sekian kau di sekolah, jam sekian kau pulang ke rumah, jam sekian kau ada di kamar. Fisik yang bisa kita jaga. Hati mereka, pikiran mereka, siapa yang bisa menjaga? Allah. Bagaimana supaya Allah menjaga mereka? Jagalah perintah-perintah Allah, salat. Maka itu ketika Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah naik dalam sebuah kendaraan, Rasulullah berwasiat, ya gulam, atau Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, ya gulam, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahaka. Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada anak ini, wahai anak, jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksudnya jaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Jaga sholat 5 waktu. Jaga wudu. Jaga yang halal. Jaga yang haram. Apa-apa yang Allah larang, jauhkan. Apa-apa yang Allah perintahkan, jaga. Terutama sholat 5 waktu. Kalau anak kita menjaga sholat 5 waktu, maka mudah-mudahan dengan dia menjaga sholat 5 waktu, Allah menjaga dia dari kejelekan.
Karena Allah mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah keji dan mungkar dan merupakan zikir kepada Allah yang paling besar. Sehingga ketika kita perhatikan salatnya, Allah akan memperhatikan imannya, Allah akan menjaga amalnya, Allah akan melindungi dia dari kejelekan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran bahwasannya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Allah sebutkan di Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan teruslah bersabar untuk memerintahkan salat. Allah maktubkan di Quran bahwasannya kita harus memerintahkan keluarga kita salat. Karena dengan salat ini Allah akan menjaga kebaikan untuk dia. Maka itu Nabi Isa alaihissalam, wa usani bis salati ma dumtu hayya. Ketika dia berkata kepada Bani Israel, dan ini bukan perkataan Nabi Isa saja, para nabi pun mengatakan itu. Wa usani bis salati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkanku untuk aku salat selama aku masih hidup. Hidupku masih di kandung badan. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang menjadi contoh dalam kesuksesan mendidik keluarga. Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya semua menjadi nabi. Bahkan dia bapak para nabi. Semua ajaran agama akan berlabuh dan kembali kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama apapun itu, agama-agama yang turun dari langit. Maka orang tuanya adalah Ibrahim alaihissalam. Apa yang Ibrahim lakukan ketika dia mendidik anaknya? Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, terimalah doaku. Kenapa Ibrahim fokus kepada mendirikan salat kepada anak-anaknya? Karena dia tahu inilah sumber kebaikan. Ketika ada orang tua yang tidak memperhatikan salat anaknya, berarti kau telah melalaikan sumber kebaikan bagi anak. Perhatikan Rasulullah bersabda dalam pendidikan anak untuk mendirikan salat. Kata Rasulullah SAW, murru auladakum bis salat wa huwa ibnu sab'as sini, fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu ashar. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. 7 tahun belum balik. 7 tahun belum berdosa meninggalkan sholat. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan dalam rangka mendidik dan membiasakan kebaikan. Apa kata Rasulullah? Fadribuhum 'alaiha wa huwa ibnu ashar. Pukul anakmu ketika dia meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. 10 tahun pun belum balik. 10 tahun belum tercatat dosa. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan ketegasan bahwasannya sholat itu bukan perkara yang ringan. Tidak ada yang dibolehkan memukul di dalam anak kecuali sebagaimana memukul dalam sholat. Bahkan suatu hari ada seorang sahabat memukul budaknya. Lalu Rasul mengatakan, "I'lam ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba Mas'ud." Dia terus pukul budaknya dengan cambuk. Maka kata dia, ketika dia melihat ke belakang ternyata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi aqdar 'alaika minka wa 'ala hadha malad wa 'ala hadha walad. Allah lebih mampu menghukum engkau dibanding hukuman kepada anak ini. Maksudnya Rasul tidak mengizinkan untuk dipukul. Tetapi ketika masalah sholat, Rasul mengatakan pukul dia. Orang sebagian menganggap bahwasan itu kekerasan. Bukan. Rasulullah tidak pernah memukul. Bahkan kata Aisyah, Rasul tidak pernah memukul. Bahkan Rasul mengatakan, la tadribul wajah. Jangan kau pukul wajah. Seorang sahabat pernah memukul budaknya dalam kisah yang lain. Begitu dia memukul budaknya, dia merasa bersalah dan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah pukul budakku. Maka kata Rasulullah SAW, mana budakmu? Datangkan. Ketika didatangkan, Rasulullah bertanya kepada budak ini, di mana Allah? Kata budak ini, Allah di langit. Siapa aku? Kata dia, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, dia adalah budak beriman. Yang menjadi poin yang ingin kita tegaskan, ketika dia memukul, Rasulullah berikan tebusan. Apa tebusannya? Bebaskan budak ini. Rasul tidak mengizinkan memukul. Tetapi ketika masalah sholat, Rasulullah mengatakan fadribuhum 'alaiha, pukul dia ketika meninggalkan sholat. Tapi bagaimana teknisnya? Umur 7 tahun perintahkan, umur 10 tahun baru sholat. Jika 3 tahun berturut-turut dalam satu hari 5 kali diperintahkan sholat, adakah manusia yang tidak sholat? 3 tahun berturut-turut, satu hari 5 kali disuruh sholat, maka pasti dia akan sholat. Tetapi ketika lalai, orang tuanya tidak memperhatikan sholat,
begitu memerintahkan sholat langsung memukulnya karena anak tidak pernah diperintahkan sholat. Kita katakan ini terkadang bukan kesalahan anak, kesalahan kita ketika mendidik anak. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan di khutbah yang awal, bahwasannya investasi kita yang terbesar adalah anak kita dan keluarga kita. Dia adalah investasi dunia dan akhirat kita. Dia adalah penerus kehidupan kita. Bahkan dia penerus amal kita. Bahkan dia pula bisa menyebabkan kita mulia atau kita hina. Anak semuanya ketika Allah berikan dan Allah lahirkan ke muka bumi dalam keadaan adil, semuanya dalam keadaan suci, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya Allah kasih kepada kita dalam keadaan fitrah. Tapi ternyata begitu besar, mereka beraneka ragam, ada yang baik, ada yang jahat. Tidak ada yang begitu lahir menjadi jahat, tidak ada. Semua kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan di atas fitrah. Tapi kedua bapaknya lah yang membentuknya menjadi baik atau menjadi jelek. Di antara kelalaian kita, orang tua, ketika mendidik anak, ini salah satu poin adalah kurangnya berdoa kepada Allah. Kita kadang-kadang mencari brosur yang terbaik, sekolah yang terbaik, yang termahal, fasilitas yang termahal, atau mungkin sekolah yang terhebat. Hanya kita melihat daripada brosur atau strategi-strategi mereka. Ketahuilah tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kecuali Allah. Sekolah yang terbaik dan termahal kau berikan anakmu, belum tentu dia menjadi baik kalau bukan Allah yang membaikkan hatimu. Maka itu para nabi dulu, ketika mereka mendidik anak, mereka itu banyak mengangkat tangan kepada Allah. Walaupun tanpa menafikan, kita tetap harus mencari fasilitas yang terbaik untuk dia. Tapi fasilitas ini cuma kendaraan. Tidak akan bisa sampai kepada tujuan kendaraan ini kalau bukan Allah yang menyampaikan kepada tujuan itu. Tujuan kita adalah menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak sukses dunia dan akhirat. Sekolahan, fasilitas dan semisalnya daripada guru, itu cuman kendaraan wasilah untuk capai kepada tujuan. Maka itu doa kepada Allah tidak boleh lepas. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Nabi Muhammad berdoa, para nabi berdoa, bahkan berapa banyak di Quran yang menunjukkan para nabi berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan orang-orang yang soleh. Ini nabi yang dia ibadahnya baik, yang dia akhlaknya baik, yang dia mencontohkan kebaikan, tetap dia mengangkat tangan kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Bagaimana dengan kita yang kadang kita lalai, yang kadang kita belum pantas menjadi contoh yang baik, yang kadang pun kita terkadang menutupi sesuatu dosa di depan anak-anak kita. Kalau bukan Allah tempat bergantung kita untuk menjaga mereka, tidak akan pernah ada yang bisa menjaga mereka. Maka dari itu, di antara kelalaian sebagian atau kelalaian kita adalah kurangnya bersandar dan bertawakal kepada Allah ketika mendidik anak-anak kita. Sebagaimana ketika kita khawatir bisnis kita jatuh, bisnis kita bangkrut, sehingga kita bangun di malam hari dan berdoa, ya Allah, bantulah bisnisku. Ya Allah, sukseskanlah usahaku. Maka kita berdoa kepada Allah untuk kesuksesan dan kebaikan anak kita harus lebih besar daripada doa kita kepada bisnis-bisnis kita. Takutnya kita kepada kebangkrutan bisnis kita itu suatu manusiawi, tapi harus kita lebih takut rusaknya anak kita karena dia investasi yang lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu doa seorang ayah
seorang ibu, orang tua, itu senjata yang paling besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, salasatun da'watun la turat, 3 doa yang tidak akan tertolak. Al-walid li waladi, orang tua untuk anaknya. Allah kasih kita modal, Allah kasih kita senjata, Allah kasih kita permohonan yang tidak akan tertolak oleh Allah ketika orang tua meminta kepada Allah untuk kebaikan anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita dari segala kejelekan, melindungi istri kita, melindungi keluarga kita, melindungi diri kita dari segala mara bencana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana waj'alna minal muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.